resiliensi. Jadi resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit, bertahan, menyesuaikan diri secara positif ketika ada tekanan, kesulitan, atau perubahan tidak menentu. Jadi kan tadi zaman itu betapa chaosnya, betapa tidak terduganya, betapa tidak pastinya. Kita memerlukan resiliensi, ketangguhan, ketahanan. Ada yang menyebut resiliensi itu daya lenting, daya fight back. Seperti pegas. Kalian ngerti pegas ya, per. Per itu kalau ditekan keras, dia baliknya akan keras. Mungkin kalian, saya tidak tahu, masa kecilmu ngerti tidak mainan yang kalau ditaruh mungkin di bawahnya ada besinya itu. Kalau kamu miringkan ke sini, dia tetap akan balik ke sana. Tidak bisa dijatuhkan. Mungkin dulu waktu kamu kecil kamu pakai latihan tinju itu. Kamu seneng karena dia setiap kali ditinju dia balik lagi, dia balik lagi. Daya pegas, daya lenting. Itu resiliensi namanya. Kalau untuk ketahanan batinmu. Jadi satu kondisi di mana kalian begitu kuatnya, begitu tangguhnya, sehingga sekeos apapun, sekacau apapun situasi, kalian masih bisa tegak kembali. Itu yang disebut resiliensi. Nanti ada individual, ada kolektif, ada spiritual, filosofis. Kalau individual secara psikologi, resiliensi itu kapasitas kemampuan kita untuk bisa mengelola stres, trauma, kegagalan, sehingga kita tidak menghancurkan diri kita. Jadi jatuh bangun lagi, itu resiliensinya tinggi berarti. Kalau secara sosiologi komunal, bersama-sama, kolektif. Ada bencana kita bisa bangkit lagi. Ada perubahan besar kita tetap bisa survive. Nah ini resiliensi sosial namanya. Kelaparan sih luar biasa tapi tetap bisa survive lagi. Berarti resiliensinya hebat. Kalau yang spiritual, filosofis biasanya daya jiwa untuk tetap tegar, tetap ikhlas. Sesulit apapun situasi hidup bisa menemukan makna di balik segala kepahitan hidup. Nah, ini spiritual. Jadi resiliensi itu mungkin bisa kalian definisikan daya tahan diri, daya untuk bangkit, daya untuk melenting kembali menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Orang yang resiliensinya tinggi itu biasanya sulit ditaklukkan. Karena dia jatuh akan bangun lagi, jatuh akan bangun lagi. Generasi kalian, Gen Z, itu sering dituduh rapuh. Kalau ada masalah, dropnya cepat, stresnya cepat, depresinya cepat. Solusinya apa? Resiliensimu tingkatkan. Biar tidak gampang stres, biar tidak gampang drop. Mulai besok latihan ya, latihan kuat. Nanti ada caranya. Kata Alain de Botton, ini bulan lalu kita bahas tokoh ini ya. Kata beliau, setengah dari seni hidup yang baik itu resiliensi. Sering saya bilang juga hidup itu harus bisa ngegas, harus bisa ngerem. Resiliensi ini konteksnya ngerem. Untuk kemudian bisa ngegas lagi. Kalau kata Nelson Mandela, jangan menilaiku dari kesuksesanku, nilailah aku dari seberapa sering aku terjatuh dan bangkit lagi. Orang hebat itu orang yang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kalau orang yang
berusaha langsung sukses itu tidak luar biasa. Mungkin karena fasilitasnya banyak, mungkin karena dia sejak awal punya modal ini, modal itu, tidak luar biasa. Tapi orang luar biasa itu orang yang mungkin saja dia jatuh, mungkin saja dia kalah, mungkin saja dia terhempas, tertindas, tapi tetap bangkit lagi. Ini orang hebat, sudah. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, kuatkan resiliensimu. Kata Konfusius, kemuliaan kita yang terbesar bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi orang hebat, orang mulia itu adalah orang yang setiap kali jatuh bangkit lagi. Ya mulai ya, ini kalau diomongkan lancar enak. Tapi kalau dijalankan tidak sesimpel kalimatnya. Ya tadi Nelson Mandela kalimatnya pendek, tapi lihat perjuangan beliau untuk pembebasan rakyatnya dari penindasan rezim apartheid itu panjang dan pahit memang. Jatuh bangun itu pahit, tapi membuatmu tangguh. Jangan menghindari bahaya, jangan menghindari masalah. Hidup itu pasti ketemu bahaya, pasti ketemu masalah. Dan yakinlah setiap kali kalian ketemu bahaya, ketemu masalah, itu adalah kesempatanmu untuk jadi lebih hebat, lebih tangguh. Mungkin Tuhan mengarahkan ke situ dalam rangka biar kamu lebih hebat. Kalau hidupmu lancar terus, enak terus, ya daya resiliensimu mungkin tidak teruji, mungkin rendah. Oke. Nah ini 3 bentuk resiliensi. Yang pertama recovery, yang kedua coping, yang ketiga transformation. Ini nanti tak jelasin satu-satu ya. Kalian mungkin lihat gambarnya ya paham yang dimaksud. Itu kan yang satu ada orang jatuh ke perosok ke bawah tapi berusaha untuk naik lagi. Yang kedua itu gambar bunga di tengah padang pasir, mungkin itu di tengah aspal keras, tapi dia tetap bisa tumbuh. Itu coping namanya. Yang ketiga, kupu-kupu. Dari berat dan pahitnya transformasi dia dari kepompong, pada akhirnya dia jadi kupu-kupu. Sekarang sesuaikan dengan narasi hidupmu masing-masing. Bisa ndak kalian recovery, coping, dan transformation ini? Yang pertama recovery. Recovery itu bouncing back, memantul kembali. Recovery itu kembali ke titik awal lagi. Semula kita terperosok. Nah, pada akhirnya kembali lagi ke posisi sebelum terperosok. Itu namanya recovery. Jadi proses kembali setelah mengalami kesulitan, krisis, atau trauma. Kayak kalian awalnya sehat, terus sakit, terus mati-matian berobat, akhirnya sembuh. Sembuh itu kan kembali ke fase sebelum kalian sakit. Mengembalikan keadaan seperti sebelum masalah datang. Setelah gagal ujian, IP-mu 3 sih, tapi terus semester ini nilaimu jelek semua. Akhirnya jatuhlah jadi 2 atau jadi 1, apa berapa. Nah, terus semester depan kamu mati-matian berjuang, mengulang juga, terus akhirnya ya masuk track lagi, 3 lagi IP-mu. Itu namanya kalian bouncing back. Kalian memantul kembali ke arah sebelum kalian jatuh. Nah ini ya, awalnya hidupmu nyaman.
Terus apa? Punya pacar, jadi ruwet nggak karu-karuan. Terus putus, kamu depresi. Terus kamu berusaha bangkit lagi, kembali ke situasi awal seperti kamu belum punya pacar dulu, hidupmu nyaman lagi. Terus ini namanya bouncing back. Setelah ada masalah, kamu balik lagi. Banyak orang yang setelah ada masalah jatuh, sudah tidak bangun-bangun lagi, sudah. Depresi, stres berkepanjangan. Dia tidak mampu memantul kembali. Bayangkan ya nanti kalau kalian yang ada masalah, bayangkan dirimu sedang memantul. Atau bayangkan dirimu seperti gambar itu, kalian sedang mendaki lubangmu untuk sampai ke kondisi awal lagi. Ini kalau disambungkan seperti tema minggu lalu lah, bagaimana kita mereset hidup kita kembali. Ini yang disebut bouncing back. Yang kedua, coping. Coping ini bouncing with, memantul bersama. Kalau ini ada yang bilang lebih hebat daripada yang pertama. Coping ini biasanya problem yang sangat berat. Kita tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Sudah terlanjur ketemu masalah seperti ini. Nah, coping ini kita bisa bertahan, beradaptasi dalam situasi sulit. Tidak sekedar kembali ke kondisi semula, tapi kita hidup berdampingan dengan tantangan dan tetap tumbuh dalam keterbatasan kita. Kalau ini mungkin kalau dihubungkan nilai tadi, nilaimu jatuh sampai 2, naik lagi tidak mungkin, sudah semester 14. Nah, kalian tidak mungkin bouncing back. Yang bisa kalian lakukan apa? Bouncing with. Ya sudah Pak, IP saya mungkin ditakdirkan cuma 2, tapi dengan IP 2, ini saya akan pantang menyerah. Saya akan berjuang, tidak mau kalah dengan yang IP-nya 3 ke atas. Nah, ini namanya bouncing with. Jadi, karena situasi pahitnya tidak bisa dihindari, mau tidak mau dihadapi, ya sudah, ayolah. Seperti ini saya juga siap kok. Nah, ini namanya bouncing with. Mungkin ada kalian yang sakit misalnya. Kan ada sakit tertentu yang tidak mungkin bisa 100% sembuh kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mungkin diabetes lah, mungkin darah tinggi atau apa. Nah, rumus resiliensinya coping ini. Baik, saya siap hidup bersama penyakit ini, mengontrol diri, latihan, memodifikasi hidup agar tetap nyaman meskipun punya penyakit ini. Ini namanya bouncing with. Mungkin kalian dulunya kaya, tiba-tiba miskin. Dan tidak mungkin kalian bisa balik segera ke kaya raya seperti dulu. Tapi bukan berarti kalian hidupmu gelap terus depresi. Tidak. Kalian masih bisa dengan rumus bouncing with ini. Ini kalau mungkin ada peribahasa itu di barat, istilahnya apa? Sleeping with the enemy. Tidur bareng musuh. Sebenarnya kalian tidak suka, tapi ya tidak apa-apa, mau gimana lagi. Jadi kalau kalian mikir hidupmu di dunia ini dengan segala ancaman gempa bumi, kiamat, dan macam-macam, itu kan ada yang bilang secara ekologis kita itu sleeping with the enemy. Tapi dengan kemampuan resiliensi ini, meskipun tidurnya bareng musuh, tetap kita bisa enak tidur, ya ngorok, ya seneng, tidak masalah. Ini namanya bouncing with. Jadi istilahnya memantul bersama. Kayak kalian kehilangan misalnya, kayak tadi loh, kehilangan pasanganmu misalnya. Itu kan beratnya luar biasa.
Alternatifnya kan dua, kamu kembali lagi nyari lagi seperti yang awal, atau ya sudahlah, kamu terbiasa kok hidup dalam situasi patah hati, enak-enak saja, itu nyaman-nyaman saja, itu namanya bouncing with. Coba ya, nanti makanya tadi saya bilang, coba perhatikan hidupmu, kalian ingin ada di titik mana untuk resilient ini. Jadi bouncing kayak tadi ya, yang sebelumnya bouncing back atau bouncing with. Kalau ini ada yang bilang ini yang paling hebat. Namanya bouncing forward. Memantul maju, transformasi. Kalau ini tidak sekedar kuat menghadapi masalah, tapi juga justru masalah itu jadi titik pijak dia untuk berubah lebih baik. Ini namanya bouncing forward. Dengan menghadapi masalah kita jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih matang, lebih kritis. Ini namanya bouncing forward. Setelah sadar kayak tadi, setelah sadar nilaimu jatuh misalnya dan tidak bisa diperbaiki, ya kalian bisa menerima. Tapi dengan pijakan itu, sekarang kamu mereformasi dirimu besar-besaran. Kamu jadi anak tekun, kamu jadi anak yang lebih serius, kamu bertransformasi berarti. Bouncing forward. Memantul maju jadi lebih baik. Nah, coba perhatikan ya teman-teman 3 bentuk resiliensi ini. Di sekitar kita ada banyak sekali masalah. Kalian bisa kalau sanggup menghapus masalah itu biar masalah di sekitarmu habis, terus kamu kembali nyaman hidupmu. Bouncing back. Atau tidak bisa Pak, daya saya terbatas, tapi minimal saya bisa bertahan dan tidak rusak. Meskipun di tengah padang pasir, saya masih bisa tumbuh, berbunga, dan indah. Ini bouncing with. Saya tidak tahu nanti tuntutanmu dituruti apa enggak, tapi pastikan kamu tidak merusak dirimu sendiri. Pastikan kalian tetap bisa bouncing with, tetap bisa tumbuh, berkembang indah. Apapun situasinya. Apalagi kalian bisa transformation. Dengan berpijak pada masalah itu, kalian jadi lebih hebat. Lebih bijaksana. Lebih berani. Lebih tangguh. Lebih luar biasa. Ini namanya transformation. Baik. Itu ya, perkuat 3 aspek ini dalam hidup kalian. Hidupmu akan jauh lebih kuat, tidak lagi gampang burnout tadi, kelelahan atau depresi. Ya kalau tadi problemnya 3, narsis, burnout, depresi, ya paling tidak sisa narsisnya kan gampang. Narsis itu alamiah saja sih, orang pengen divalidasi, diakui orang biasa saja. Efeknya tidak terlalu berat dibandingkan yang burnout sama depresi tadi. Jadi kuncinya di daya resiliensimu.